Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi dalam kehidupan kita, baik antar umat beragama maupun antar umat seagama, itu memang ada batasan-batasan real yang harus dan setidaknya wajib untuk kita taati bersama. Sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan itu ternyata tidak baik juga untuk kehidupan kita. Misalnya ketika kita memeluk agama Islam sementara teman kita ada yang memeluk agama non-Islam, ya kita tidak boleh memaksa mereka untuk beribadah sebagaimana ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Karena sudah ada rambu-rambu yang jelas dalam hal ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini merupakan satu kondisi yang harus kita taati sama-sama. Kalau misalnya kita sholat di masjid, boleh kita sholat di gereja, tidak apa-apa. Tapi tujuannya untuk sholat. Tujuannya untuk berlindung. Misalnya kita terancam bahaya atau apapun, tempat yang paling aman misalnya di masjid, ya kita berlindung di masjid. Paling aman di gereja karena kita kehausan, kepanasan atau harus mampir di tempat ibadah tujuannya hanya untuk bernaung, untuk istirahat sebentar, ya tidak apa-apa. Yang penting kita tidak mengganggu mereka dalam melaksanakan peribadatan. Dan tentu saja kita tidak boleh memvonis apabila ada saudara-saudara kita yang kebetulan diundang untuk berceramah di tempat-tempat yang lain, misalnya di kelenteng atau di mana, untuk mensiarkan agama Islam. Ya tentu saja ada sebagian yang kontra atau pro, tetapi tentu mereka-mereka juga harus bisa mendengarkan bagaimana Islam memberikan sesuatu. Kapan lagi pendeta, pastor, atau biksu untuk mendengarkan Al-Quran? Nah tentu saja sedikit banyak karena kita juga meyakini banyak teman-teman kita yang mungkin secara ekonomi dipekerjakan di tempat-tempat ibadah mereka. Karena mungkin kepepet secara sosial ekonomi, secara penghasilan, dan adanya penghasilan di sana, ada yang menawarkan untuk rezeki. Karena memang mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain itu, maka tidak apa-apa kondisinya. Yang penting mereka disemangati untuk tidak mengikuti apa-apa yang mereka lakukan. Teman kita yang muslim dijaga kemuslimannya, teman kita yang Nasrani juga dijaga kenasraniannya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan pengaruh-pengaruh yang negatif, apalagi sampai membenci agamanya sendiri atau membenci agamanya yang lain. Inilah yang harus kita padukan dalam hal ini. Semangat untuk muamalah, semangat untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Itu harus tidak membeda-bedakan orang. Apakah misalnya ada orang kecelakaan, terus kemudian ditanya, Pak, maaf Pak, saya tolong, tapi agama jenengan apa? Apa keyakinan jenengan apa? Misalnya Kristen apa Pak? Kristen Protestan apa? Kristen Advent? Katoliknya Katolik apa? Dan sebagainya. Gak perlu kita tanyakan seperti itu. Kalau mau nolong ya nolong saja. Kalau mau membantu ya membantu saja. Tidak usah ada embel-embel apa, keyakinannya bagaimana. Karena yang paling penting adalah kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Zaman Kanjeng Nabi SAW yang umat Islamnya sedikit, Kanjeng Nabi juga sering bertemu dengan orang-orang yang kafir, sering ketemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Tetapi Kanjeng Nabi karena rahmatan lil alamin, beliau mampu untuk memberikan kebaikan-kebaikan, dan mereka pun memahami bahwa Kanjeng Nabi dalam perdagangan sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Siapapun, semua orang di saat itu mengakui bahwa Kanjeng Nabi adalah orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Masalah hidayah itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting adalah mari kita jaga persatuan, kita jaga
penyatuan diri dan masyarakat, dan mari kita jaga kekompakan untuk membela agama, untuk membela negara, dan syukur bisa menciptakan hubbul waton minal iman. Cinta kepada negara adalah sebagian daripada iman. Inilah jargon yang ditetapkan oleh Kiai Wahab Hasbullah sebagai tangan kanan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan secara aktif sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan insya Allah bermanfaat untuk semua pihak. Saya yakin banyak tutur kata saya yang kurang berkenan, maka dalam hal ini pula saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Fahuwa muwafiq la wa mitorik wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.